Selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan membongkar sebuah fenomena yang sangat dekat dengan keseharian Anda melalui lensa sebuah dokumen berjudul Strategi Logis dalam Bekerja. Dan dokumen ini sangat unik. Dia mengawinkan dua dunia yang di atas kertas mungkin jarang bertemu. Betul. Di satu sisi, analisis ini membedah masalah ketidakadilan pembagian tugas menggunakan kerangka etika aparatur sipil negara atau ASN. Tapi di sisi lain, dia menarik fondasi filosofisnya dari pandangan Kristen Reformed Calvinist. Ya, dan pada pandangan pertama Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya aturan birokrasi sipil dengan teologi Reformed? Iya, kelihatannya melompat jauh ya. Tapi setelah membaca sumber ini, benang merahnya menjadi sangat jelas. Keduanya bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Bagaimana kita menjaga tanggung jawab moral kita kepada publik, bahkan ketika sistem di sekeliling kita itu rusak? Betul sekali. Beban kerja yang menumpuk pada Anda, sementara rekan kerja Anda berleha-leha itu, bukan sekedar masalah rekan kerja yang menyebalkan. Dokumen ini menyebutnya sebagai kegagalan sistemik. Dan pendekatan struktural inilah yang akan kita bedah. Kita tidak akan sekedar mengeluh tentang orang-orang yang malas di kantor. Kita akan menyelidiki anatomi dari ketidakadilan itu sendiri. Nah, mari kita mulai dari akar penyebabnya. Ada skenario klasik di kantor. Katakanlah ada si A dan si B yang santai, sering datang terlambat, mengulur waktu. Oke. Lalu ada si C, si pekerja keras yang selalu ingin menyelesaikan tugas tepat waktu. Masalah utamanya bukan sekedar si A dan si B itu pemalas. Terus apa dong? Masalahnya adalah pekerjaan si C ini secara operasional bergantung pada hasil kerja si A dan si B. Jadi ada rantai kerja yang terputus di situ. Tepat. Dokumen ini menyoroti konsep yang disebut dependency bottleneck atau kemacetan akibat ketergantungan pada titik yang tidak stabil. Dependency bottleneck. Ya, si C ini berada di posisi yang menanggung kegagalan sistem akibat ketergantungan operasional pada orang yang tidak disiplin tadi. Ini persis kayak kemacetan lalu lintas di jalan tol. Gimana tuh analoginya? Bayangkan ada satu mobil mogok persis di lajur tengah, pengemudinya mungkin lalai, malas mengecek radiator, atau sengaja membiarkan bensinnya habis. Kelalaian satu orang ini tidak cuma merugikan dirinya sendiri, kan? Jelas tidak. Dia menahan semua mobil di belakangnya. Betul. Dia secara harfiah melumpuhkan seluruh jalan tol. Ribuan orang yang sudah disiplin akhirnya ikut terlambat. Jadi, saya mau menekan Anda sedikit di sini. Silahkan. Kalau kita pakai kacamata struktural ini, apakah masalah utamanya ada pada pengemudi yang malas itu? Atau pada polisi lalu lintas yang membiarkannya berhenti di tengah jalan? Nah, itu poin yang sangat krusial. Untuk menjawabnya, penulis dokumen ini meletakkan sebuah landasan filosofis. Dia menyebutkan bahwa ketidaktertiban praktis di lapangan seringkali bermula dari apa yang disebut ketidaktertiban berpikir. Ketidaktertiban berpikir, maksudnya gimana? Gini. Jika di dalam pikiran seseorang ada kelonggaran yang menoleransi bahwa terlambat setengah jam itu tidak apa-apa, maka tindakannya akan secara konsisten mengikuti pikiran itu. Standar kebenaran kerjanya sudah dilonggarkan. Oh, jadi ini bukan cuma soal manajemen waktu yang buruk, mereka sudah menormalisasi pemikiran itu. Betul, dan yang menarik di sini adalah bagaimana kemalasan pribadi itu bertransformasi menjadi perusak sistem orang lain. Dokumen ini mengutip sebuah pandangan dari Amsal 18 ayat 9 yang bunyinya, orang yang lamban dalam pekerjaannya adalah saudara dari si perusak. Wow, saudara dari si perusak. Itu konotasinya sangat aktif ya, bukan cuma malas tapi secara aktif menghancurkan sesuatu. Karena dampaknya memang menghancurkan. Alur kerjanya hancur, moral si cok hancur. Tapi, menjawab pertanyaan Anda soal polisi lalu lintas tadi. Oh ya, peran sistemnya. Iya. Mengapa pikiran yang longgar ini bisa bertahan di tempat kerja? Ini membawa kita pada dinamika antara sifat alami manusia dan sistem. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Dokumen ini kan secara tegas memisahkan orang dari sistem. Betul. Jika manusia pada dasarnya secara alami cenderung mencari kenyamanan dan menghindari tanggung jawab, saat tidak ada struktur yang menahannya ya. Ya, lalu kita letakkan manusia ini di sistem yang tidak punya aturan jelas. Bisakah kita benar-benar menyalahkan rekan kerja yang malas itu? Atau mereka cuma produk dari sistem yang terlalu pemaaf? Dokumen ini menyintesis bahwa menyalahkan individu semata itu sebenarnya jalan pintas yang emosional. Kita dituntut untuk melihat secara struktural.
Kalau suatu sistem memungkinkan kebiasaan buruk bertahan, masalahnya bukan lagi sekedar pada individu, tapi pada sistem yang gagal menegakkan kebenaran. Masuk akal. Karena kalau seseorang tahu keterlambatannya tidak memiliki konsekuensi, ya dia akan mengulanginya. Tepat. Dan lama-lama, keterlambatan itu berevolusi menjadi norma baru. Standar normalnya bergeser. Wah, kalau standar normalnya sudah rusak menjadi marah, hanya akan bikin kita terlihat seperti orang gila di kantor ya. Iya, marah-marah nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi, karena sistem yang dibiarkan ini melahirkan norma yang rusak, gimana dong cara meriset ulang norma tersebut secara etis dan logis? Nah, dokumen ini menawarkan 3 prinsip dasar yang ditarik dari nilai ASN dan kekristenan. Keadilan, ketertiban yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 40, dan integritas. Oke, itu prinsip filosofisnya. Tapi prakteknya di lapangan bagaimana? Kita butuh langkah konkret nih. Ada 5 langkah logis dan praktis. Langkah pertama, klarifikasi alur kerja secara tertulis. Tetapkan jam kerja dan penyerahan laporan hitam di atas putih. Karena tanpa standar tertulis, orang bikin standar sendiri kan? Betul sekali. Langkah kedua, bicara langsung secara profesional. Serang masalahnya, bukan pribadinya. Contohnya kayak pekerjaan kita ini saling terhubung, mari sepakati jam kerja. Gitu. Persis. Jangan bilang, kamu ini pemalas. Itu menyerang pribadi. Oke, masuk akal. Terus langkah ketiga? Langkah ketiga, buat standar waktu yang spesifik. Misalnya, tugas selesai jam 11, laporan masuk jam 1. Jika ada kendala di lapangan, wajib dijelaskan. Pos pemeriksaan yang jelas ya? Ya. Nah, langkah keempat ini yang sering jadi perdebatan. Dokumentasikan. Catat waktu dan tanggal keterlambatan. Tunggu dulu. Di sini saya mau bereaksi sedikit skeptis. Silakan. Kita diminta mendokumentasikan segala keterlambatan rekan kerja. Bukankah ini terdengar seperti kita sedang diam-diam menusuk mereka dari belakang? Maksud saya, gimana cara melakukan ini tanpa merusak hubungan personal di kantor? Kesannya kayak jadi mata-mata gitu. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Penulis dokumen ini sangat mewanti-wanti bahwa dokumentasi ini murni untuk transparansi sistemik, bukan vendetta pribadi. Oh, bukan untuk balas dendam ya? Bukan. Ini adalah cara memperoleh sense of control terhadap pekerjaan kita sendiri. Ingat si C yang jadi korban bottleneck tadi? Iya, yang kena marah atasan padahal bukan salah dia. Betul. Kalau si C cuma mengeluh, si A selalu telat, atasan akan dengar itu sebagai keluhan emosional. Tapi kalau si C punya catatan log, itu jadi data rasional. Ah, saya paham. Jadi keluhan berubah jadi laporan operasional. Lalu langkah kelimanya? Langkah kelima, lapor ke atasan. Jika kebiasaan buruk berlanjut, data yang didokumentasikan tadi menjadi dasar rasional untuk menata ulang sistem, demi melindungi integritas pekerjaan. Wow. Mengambil tindakan logis dalam birokrasi ini tentu akan memicu gesekan emosional ya? Pasti ada gesekan. Jadi bagaimana kita menjaga kondisi mental dan spiritual saat berhadapan dengan rekan yang tidak disiplin ini, supaya kita nggak kelihatan kayak orang yang penendam? Disinilah masuk apa yang disebut sebagai kebijaksanaan praktis. Penegakan disiplin itu harus disertai kerendahan hati. Kerendahan hati seperti apa maksudnya? Kita harus sadar bahwa kita semua juga manusia yang bisa salah. Tapi kesalahan itu tidak boleh dibiarkan merusak tanggung jawab publik. Memisahkan empati personal dari kewajiban profesional ya? Tepat. Dokumen ini merujuk pada prinsip dari Efesus 4 ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Artinya, jangan memendam kesal, jangan menyindir atau malah membalas dendam. Oh, no passive-aggressive behavior ya? Betul. Pandangan reform di sini sangat menekankan kebijaksanaan praktis itu. Alkitab tidak pernah menyuruh manusia menjadi korban dari sistem yang rusak tanpa berpikir. Ini bikin saya memikirkan satu analogi. Ini kayak kita sedang membersihkan rumah. Oke. Kita sedang mengepel lantai, sudah bersih nih. Tapi orang lain terus berjalan masuk dengan sepatu berlumpur. Ngeselin banget itu. Sangat. Nah, dokumen ini seolah menyuruh kita untuk tetap mengepel, tapi sambil menegur mereka secara sopan, bukan dengan melempar kain pel yang kotor itu ke wajah mereka, ya kan? Itu analogi yang sangat pas. Sikap yang sehat berarti mengkomunikasikan kebenaran standar secara rasional dan adil. Jadi kita tidak terjebak dalam kepahitan. Kepahitan itu racun banget di tempat kerja. Sangat beracun. Makanya melempar kain pel ke wajah mereka mungkin bikin puas 5 detik, tapi lantainya tetap kotor,
dan hubungan hancur. Betul. Nah, mengetahui cara bertindak yang benar ini membawa kita pada pertanyaan terbesar buat saya. Apa itu? Bagaimana jika sistemnya tetap tidak berubah meski kita sudah melakukan kelima langkah tadi? Atasan tutup mata, rekan kerja tetap malas. Ini realitas yang sering terjadi. Dan disinilah konklusi utamanya. Integritas pribadi Anda adalah benteng terakhir. Benteng terakhir. Melindungi semangat kerja kita sendiri ya? Iya. Banyak pegawai menjadi malas karena melihat sistem yang tidak adil. Tapi dokumen ini bilang, jika Anda tidak bisa mengubah sistem secara langsung, Anda harus mengubah cara Anda beroperasi di dalamnya. Wow, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Tepat. Ada konsep kesetiaan pribadi yang ditarik dari Kolose 3 ayat 23. Bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi menggeser audiens kita ya, bukan lagi sekedar untuk atasan yang tidak peduli. Betul. Integritas kerja kita tidak boleh ditentukan oleh kemalasan orang lain. Kebenaran tidak berubah hanya karena orang lain mengabaikannya. Standar disiplin tetap benar walau sekeliling kita tidak disiplin. Persis. Seperti kutipan ini. Saya tidak bisa mengatur kedisiplinan semua orang, tetapi saya bisa mengatur integritas pekerjaan saya. Jadi, apa arti dari semua ini untuk Anda pendengar kita? Berarti, integritas itu ibarat termostat bukan termometer. Wah, itu metafora yang kuat. Iya kan? Kalau termometer itu kan cuma alat yang pasif. Dia cuma bereaksi dan mengikuti suhu ruangan. Kalau rekan kerja dingin dan malas, kita ikut malas. Saya tangkap maksudnya. Tapi kalau termostat, kita yang mengatur suhu pekerjaan kita sendiri. Kita bukan sekedar bereaksi terhadap suhu lingkungan kantor yang mungkin sedang rusak parah. Setuju sekali. Termostat mendikte suhu, bukan dikendalikan olehnya. Luar biasa. Mari kita rangkum perjalanan diskusi kita. Kita mulai dari menyadari bahaya dependency bottleneck yang merusak alur kerja. Lalu kita memahami bahwa toleransi pada keterlambatan akan menciptakan norma baru yang buruk. Hingga kita membahas 5 langkah rasional untuk memperbaiki sistem. Mulai dari aturan tertulis sampai dokumentasi faktual. Betul. Dan semuanya dibingkai dengan kebijaksanaan praktis. Supaya kita tidak menjadi korban sistem yang rusak. Sambil tetap menjaga integritas pribadi tanpa rasa pahit. Sebuah panduan logis sekaligus etis yang sangat solid. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan Anda, pendengar kita, dengan sebuah pertanyaan baru untuk direnungkan secara mandiri. Silakan. Kita telah membahas bagaimana menjaga integritas pribadi Anda agar tetap utuh di dalam sistem yang rusak. Namun, coba pikirkan ini. Jika Anda terus bekerja dengan sangat efisien, dan Anda menutupi semua lubang yang ditinggalkan oleh rekan-rekan yang malas. Pada titik manakah etos kerja luar biasa Anda itu justru menjadi hal yang membuat sistem buruk tersebut bisa terus bertahan tanpa harus diperbaiki? Wah, sebuah paradoks yang sangat tajam. Sesuatu untuk dipikirkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Tetaplah rasional dan teruslah mengeksplorasi.